ini kita ini jadi ngelanjutin kemarin ya. Tapi gini Pak Tobing, kalau Indonesia sejauh apa sistem pertahanan udaranya Indonesia itu Pak Tobing? Kan Indonesia ini kan apa namanya ya kapal selam aja tenggelam Pak Tobing. Ya udah beginilah ya. Cina Selatan. Kita kan jadi begini. Saya tambah Pak Tobing, karena kan kemarin dikatakan katanya Jakarta itu kan punya dom ya kan. Jadi kalau ada peluru kendali atau rudal jarak jauh nyerbu Jakarta itu nggak bisa karena ada domnya di atas Jakarta itu kan. Hanya Jakarta saja tapi kan. Nah, apakah itu memang benar itu? Oh, saya baca di mana? Tribun apa di mana tuh, Pak Tobing? Enggak ada. Saya dapat informasinya dari Tribun semua kemarin, Iron Dome segala macam itu. Iya, Iron Dome Jakarta ya. Bukan begitu, Pak Tobing nggak bilang itu. Enggak, saya yang bilang. Saya yang bilang. Bukan. Jakarta nggak ada Iron Dome. Ini loh, Iron Dome yang melindungi Jakarta ini loh, Pak Tobing, ini di mana ya? Indonesia, nih. Indonesia punya Iron Dome milik Israel, lindungi Jakarta. Siapa yang ngomong gitu? Ini siapa nih yang bilang nih? Pak Tobing Tribun. Ini loh. Ini loh Pak Tobing. Ini loh, makanya saya mau nanya nih. Ini Pak Tobing, ini ya. Pada 1 Oktober. Indonesia punya Iron Dome mirip Israel, lindungi Jakarta dari rudal. Ini kan waktu itu kita yang saya tanya Pak Tobing ini. Ini loh. Iya, siapa yang? Ya, saya bilang tidak ada. Iya, terus Pak Tobing kan bilang nggak ada. Iya. Iya kan? Tapi semua negara punya Iron Dome. Kalau Indonesia kita, saya bilang, tadi baru saya ngomong. Apakah ibu kota itu perlu dilindungi? Enggak. Tidak, karena ibu kota bukan objek vital strategis. Apakah kilang minyak itu perlu dilindungi? Perlu. Apa namanya sumber minyak? Nggak perlu, karena ada peraturan hajat orang banyak tidak boleh dihancurkan. Waktu perang Irak, aturan perang begitu. Waktu Kuwait diserang Amerika, Amerika nggak nyerang kilang minyaknya, tapi Saddam Hussein dibakar sendiri dia. Dibakar sama Saddam Hussein sendiri. Jadi begini. Persyaratan yang disebut objek vital strategis ya, bukan objek vital nasional, objek vital strategis. Pertama, bahwa ulat bulu. Aku kalau dengar cerita kalian, Pak Bari bilang salah. Aku yang kalian tambah lagi satu lagi deh. Semua lebih salah. Satu lagi nih. Aduh, ntar dikapretin Pak Tobing tahu rasa lo, ntar lo. Ini cuma tampak muka dulu nih, ulat bulu tampak muka dulu biar dikapretin sama Pak Tobing ini. Udah lambat. Kurang lampu. Konflik lah. Udah lihat. Hati-hati kalau udah Cina Aceh masuk repot nih. Ada putih. Udah, nggak apa-apa, bercanda Pak Ferdinand. Udah lihat. Jadi maaf ya, dibilang pandai, bodoh semua. Maaf ya. Aku pakai ilmu intelijen. Pak Tobing juga komunikasinya ngaco. Menjelaskan nggak jelas. Kalau pintar, dia profesor. Pak Tobing siap kapretin satu-satu Pak Tobing ya. Dia profesor. Kalian SD, baru dari TK dan SD. Jadi Iron Dome itu adalah intelijen konsep, paham? Kalian debat tentang teknik yang nggak nyambung. Kalian bicara kimia apapun, ya maaf aja ya. Apapun tak ngerti kalian. Pak Tobing yang ahli, dia profesor, cuman dia ngomong nggak nyambung, belum apa marah dia. Nah itu mesti berubah supaya lebih baik. Maaf ya. Aparah, marah-marah lah. Ada si Putih. Si Putih itu pandai kalau bicaranya. Nah, ini mantap. Kasih lewat dulu Pak Putih. Ini Pak Putih kasih lewat. Mainkan Pak Putih. Mainkan. Pak Putih, mainkan Pak Putih. Mana nih Pak Putih nih?
Nah, Sadik sabar ya, Sadik ya. Ini biar orang-orang yang rese-rese nih biar pada ngomong semua nih. Pak Putih. Ya, salam. Nah, Shalom, Pak Putih shalom, video. Ayo, shalom. gimana, ayo. Ya. Yang nomor 2 di Sama Pak kepret, Tobing semua nih satu-satu nih. yang Siapa nomor yang 2 manggil Pak Tobing tadi itu, yang mulai manggil-manggil tuh, datang beneran tuh. ya, yang nomor 2 di kepret Pak Tobing, Pak Ulat Bulu. Yang pertama Pak Teddy dulu tadi. Nomor 1 dong, Pak Tekurayo. Nomor Sampai 1 Pak Putih cari aku kan. Nomor 1 Pak Nyasar Bahlil. di Kelapa Gading. Kalau nggak dapat Pak Tobi udah baca wacana aku sama Pak Tobing. Ada keminter-keminter tuh, belagu-belagu lu. Aduh, baru mainan besi pinggir jalan aja sok-sok Iya. Iron Dome lo. Iya, cuman Cuman Ulat Bulu jangan bilang Pak Tobing berobat dulu. Waduh, kacau itu. Kalau mungkin bertobat. Nggak ada aku bilang jangan berobat bilang ya, provokator. Ya, Bukan berobat ya. Makanya Nggak ada tadi, kata-kata. apa tadi yang Dia kan manggil-manggil Ada tadi? bilang tadi. Kayak Jailang Apa- panggil-panggil datang beneran loh. Iya, apa yang dibilang tadi Pak Ulat Bulu tadi? Saya mungkin salah berobat atau bertobat. Saya enggak. Bukan, Pak Tobing itu pakar, profesor. Ya kan, kalian SD baru tamat TK. Nggak nyambung. Oke. Nggak, tapi Emang saya dia tetap emosi. komplain tadi. Karena Lanjutkan. Pak Tobing bulan lalu bilang Indonesia nggak punya Iron Dome. Terus saya bilang, ini loh, Tribun Betul. bilang Indonesia punya Iron Nah. Dome. Lalu Pak Tobing Buktinya jelasin ada, tuh. Nah, kan? kemarin tiba-tiba Pak Buktinya Tobing ada. bilang punya Iron Ini Dome. intelijen Mossad. Harus ya kan? dijelaskan Pak Tobing. Bahasanya Kemarin kan saya nggak bisa intelijen. nungguin. Dah semua, ini Sadik terakhir. Habis Sadik nanti Pak Tobing ya. Iya. Ya, puasin kalian pada rese-rese semua nih. Orang Aceh dulu, orang Aceh. Pak Tokerayu. Ayo Pak Ya, Tokerayu. biar puas-puasin kalian ya, baru singgung-singgung. Shalom, Pak Paul. Pak Tobing keluar kepretin satu-satu bentar. Sadik silakan. Shalom Pak Paul. Shalom Pak Paul. Shalom. Udah siap dikapretin belum nih? Kemarin sudah kok Pak Paul. Kemarin pertama aku bicara udah Pak Paul. Gila kali ya. Saya kemarin nggak ngikutin beneran loh ya. Tiba-tiba berbalik udah selesai. Kemarin saya Aman ya. saya ada tamu soalnya ya. Banyak Pokoknya tamu. Pak Soto laman ya. Oh iya. Nggak ikut Ini berdosa. soal Iron Beam ya. Ini saya rasa orang Israel atau tepatnya orang Yahudi itu mereverse engineering sebuah senjata yang dianggap sebagai teori konspirasi dan legenda pada saat Perang Dunia Kedua yang diberi nama pistol matahari, dan itu masih berbentuk eksperimen dari Nazi Jerman saat itu. Eksperimen aneh ini dilakukan Nazi dengan mengambil inspirasi dari pemakaian kaca pembesar Nazi, ya kan? Pembesar Nazi berusaha mencoba membuat sebuah meriam atau sebuah kaca pembesar raksasa yang akan diorbitkan ke atmosfer di luar bumi. Senjata ini yang mau dibuat Nazi ini sejatinya cukup sederhana. Nazi akan membuat lensa raksasa yang akan diletakkan di luar angkasa. Saat Nazi sudah menentukan sasaran tembaknya, maka cermin tersebut akan dipakai untuk memfokuskan cahaya matahari dari luar bumi untuk ditembakkan ke sasaran tersebut. Pancaran sinar super panas dari yang disebut pistol matahari ini diperkirakan dapat membakar manusia dan membumi bumi hanguskan sebuah kota. Ini sangat mengerikan. Tapi itu bahkan bisa mengeringkan sebuah lautan. Itu kata dalam sejarawan ya tentang yang diberi nama dengan pistol matahari itu. Pokoknya ini katanya nih judulnya katanya ya. Ini teori konspirasi Pak Paul. Sekolahnya pada di mana kita ini pokoknya ini katanya semua. Saya juga tadi ngomong katanya ya. Jadi Anda juga jangan ngomong saya paling benar, saya juga katanya tadi. Makanya tadi Pak Bali bilang salah. Pak, saya tadi katanya, Pak. Yang Bapak ini baru ngomong itu, yang baru ngomongin Bapak ini, itu adalah memadatkan sinar itu, memfokuskan ke satu titik kan. Iya, Nah, betul. itulah yang laser yang ditemukan itu kan tujuannya sama seperti itu, tapi dengan alat yang jauh lebih kecil. Laser itu kan singkatan dari light amplification by stimulating radiation and emission and radiation.
Jadi emisi dan radiasi dimampatkan, diamplify, diperkuat. Itu tujuannya. Sama konsepnya ya, logikanya seperti yang cermin raksasa itu. Cermin cekung raksasa. Berarti untuk bisa memfokuskan. Cermin cembung, Pak. Cekung dong, Pak. Kalau cembung kan jadi makin jadi buyar dia, Pak. Fokus, Pak. Bahari, kaca pembesar, Pak Bahari. Surya Kanta itu kan cermin cembung, Pak. Ya. Enggak, Pak. Cermin yang bisa memfokus itu cermin cekung, Pak. Seperti cembung, Pak, yang buat itu kalau ada pantat orang terus kita kasih kaca pembesar begitu loh. Itu cermin cembung, Pak. Bakar kertas. Ya, betul. Kaca pembesar tuh, Pak Bahari. Pak. Enggak, gini. Ini orang-orang pada nggak sekolah nih kita semua nih. Kalau cekung, Pak Bahari, paling gampang tuh kaca pembesar Pak Bahari. Microsoft Bakteri, itu bisa membakar kertas. Di tangan aja taruh pakai kaca pembesar. Memang dia yang kita lihat gembung itu melengkung, artinya yang konveks bukan yang apa itu? Kaca pembesar lah, paling gampang. Konkav, pokoknya melembung yang gunting itu. Iya, kaca pembesar itu kan untuk namanya, memperluas. Ini kalau katanya ini malah kaca ini loh, kacanya cembung, tapi ternyata cermin cekung katanya nih. Kaca pembesar. Enggak, kalau yang dibilang yang Pak Paul bilang cembung itu adalah untuk memperluas permukaan cermin itu supaya bisa menangkap lebih banyak cahaya. Tapi setelah dari situ dia memfokuskan ke satu titik. Nah, sekarang gini aja, itu antena-antena microwave itu cekung atau cembung? Dilihat ya. Kalau yang cekung itu, radar itu adalah untuk menangkap, Pak. Untuk menangkap lalu dipantulkan lagi sama dia. Untuk menangkap sebanyak mungkin dia, makanya dia dibikin cekung. Tapi kalau ini kan judulnya cermin cekung. Judulnya cermin cekung untuk membakar kertas. Tetapi ternyata jadi pembahasannya lensa cembung berfungsi memperbesar bayangan benda. Ya kan? Sehingga kita lensa cembung ini mengumpulkan cahaya panas. Jadi di sini judulnya cekung, tapi isinya ternyata cembung, Pak. Besar. Iya. Cembungnya katanya. Jadi ya betulnya mana sebentar ya, betul yang cekung sama yang cembung. Udah lama ini pelajaran, udah berapa puluh tahun yang lalu. Cekung ke dalam apa cekung keluar, Pak? Enggak, yang jelas kalau mau juga penasaran cekung apa cembung ntar nggak jadi anak salah lagi ntar nih. Kaca pembesar, Pak Paul. Iya, kaca pembesar itu cembung apa cekung? Kaca pembesar yang kita lihat itu kan permukaan yang menyerap cahaya. Jadi otomatis dia cembung untuk menangkap bidang yang lebih luas sumber cahayanya. Penasaran, cembung apa cekung sih jadinya nih? Mikro cembung, Pak. Kalau kita beli itu ya, beli koco brenggolo ya, kalau bahasa Jawa itu kan namanya koco brenggolo. Nah, itu kalau kita taruh di cahaya matahari itu biasanya kan itu kan langsung nitik gitu kan. Nitik cahayanya bisa membakar kertas gitu. Nah, itu Nazi berpikiran ingin membuat besar gitu terus ditaruh di satelit atau apa. Nah, untuk membakar kota-kota musuhnya. Nah, itu tadi cerminnya cekung apa cembung? Cembung. Cembung, Pak. Penasaran saya jadinya nih. Udah kita ngomongin sekarang gini aja, kalau cembung itu kan untuk memperbesar. Jadi apa, melebar hasilnya kan. Itu yang kita lihat tulisan kecil jadi besar. Tapi kalau sesuatu yang mau dikecilkan, difokuskan itu kan dengan cekung. Kayak antena ini aja, antena apa namanya, ultra high frequency itu, parabola segala macam itu kan tiangnya itu, ujung tiang itu kan titik fokusnya itu. Iya. Ayo Pak Tobing mainkan. Oh, cermin bukan lensa, bukan cermin, Pak. Karena cermin itu kan nggak tembus. Ini mirror, lensa, Pak, maksudnya, mirror. Pak. Kaca. Bentar ya. Lensa. Kalau cermin harus cekung untuk fokus, tapi kalau lensa kan dia tembus kan.
cermin dengan lensa itu beda, Pak. Enggak, kalau cermin itu kan reflektor, Pak. Mirror kan, dia mirror kan kalau cermin. Kalau kaca pembesar itu kan memang lensa. Dapat Tobing aja yang bicara biar cepat tuntas. Ini lensa cembung nih. Pusing Pak Paul. Lensa cembung itu mengumpulkan. Kalau lensa cekung memecah. Tapi kalau cermin cekung mengumpulkan. Cermin cembung membiaskan. Jadi beda cermin dengan lensa, Pak. Itu harus bedain. Kalau cermin itu kan reflektor. Kalau dia cekung, maka dia mengumpulkan panas. Kalau dia cembung, maka dia akan mengkonvergen, ya kan? Tapi kalau lensa cembung itu membuat panas jadi fokus. Tapi kalau lensa cekung itu membuat jadi terurai. Etimologi itu, Pak. Jadi bedakan etimologi namanya. Cermin dengan lensa, Pak. Etimologi kata. Ya, bedakan cermin dengan lensa, ya. Ini kan lensa memperbesar. Jadi bedakan lensa dengan cermin. Aduh, kita jadi ini semua nih, jadi. Oke nih. Udah semua siap? Nih kita panggil nih. Wah, ini Pak Tobing. Pak Tobing, silakan masuk Pak Tobing. Mainkan aparat. Mainkan Pak. Kepretin satu-satu tadi siapa aja tuh, diurut aja tuh tadi, urut abjad aja Pak Tobing. Mana nih Pak Tobingnya hilang nih. Main dengan Pak Tobing, udah jadi co-host tuh. Halo Pak Tobing. Urut abjad Pak. Urut abjad Pak. Di belakang Pak. Libas, Jenderal Profesor. Oke. Saya bilang semua negara punya Iron Dome. Semua negara punya Iron Dome, tapi Iron Dome-nya itu sampai batas ketinggian mana jangkauan senjatanya. Indonesia masih low level. Kalau Israel mungkin sudah high level. Ya, kalau nanti high level sampai space, ya itu menggunakan wahana space. Jadi kalau bukan Indonesia nggak punya Iron Dome, semua negara punya Iron Dome. Tapi Iron Dome itu bukan berarti kubah besi, enggak. Tunjukkan ke saya definisi yang tertulis di kamus mana yang ada. Ada di militer. Makanya kemarin udah saya sampaikan apa itu Iron Dome. Itu daerah pertahanan udara, daerah yang dipertahankan oleh sistem senjata anut. Itu ada rudal, ada meriam. Rudalnya macam-macam, ada rudal jarak pendek, aras pendek, ya, aras sedang, aras jarak jauh seperti ICBM, Intercontinental. Itu bukan Iron Dome itu ada kubah besi yang melindungi Israel, ya tidak. Itu kan hanya istilah aja. Seperti pelangi. Masa pelangi itu melindungi? Enggak. Jadi jangan salah. Si Teddy itu kasih pangkat bintang 5 itu pantasnya itu. Ya, kepret satu, udah. Jadi itu nggak benar. Makanya saya bilang, jangan pakai paradigmamu atau paradigma saya. Tapi pakai benchmark. Sekarang tunjukkan ke saya. Jangan hanya katanya, jangan hanya ngomong. Mau dipaksa, saya bilang kemarin kan, bukan Israel yang menemukan pertahanan udara. Dia nggak mau dia. Oh, Rafael. Rafael itu perusahaan senjata yang menemukan pertahanan udara ya pada zaman tahun 1941 udah ada pertahanan udara. Jerman dulu kan? Jangan salah. Buka aja Jerman. Kan dulu Jerman menyerang Inggris itu pakai apa? Pakai senjata rudal yang P1 P2 itu yang tanpa awak. Jadi ini bukan hal yang baru. Laser itu sudah diciptakan tahun 1917, belum ada Israel. Ingat, oleh siapa? Albert Einstein. Tahu nggak apa kepanjangan laser? Ya, light amplification by simulated radiation.
Stimulating emission. radiation and apa? Iya, by simulating. Stimulation, Simulating, emission, and radiation. Iya, Hanya itu amplitudo. radiasi kan. Itu sudah lama diketemukan oleh laser itu. Jadi bukan Israel, cuma sekarang di Israel digunakan. Amerika sudah punya, cek aja kapal induknya. Kapal induknya Amerika itu udah punya laser, bukan nggak punya. Bukalah. Jadi bukan kita tidak mengikuti itu. Jadi kata si Teddy kemarin definisi. Carilah definisi menurut kau. Di mana kau dapatkan itu definisi? Tidak ada, hanya ada di kamus militer. Hanya di kamus militer. Besok saya tunjukkan kamus militer ya. Berbeda dengan kamus bahasa Inggris, berbeda dengan KBBI. Nggak akan ketemu di KBBI. Tidak akan ketemu. Jadi Iron Dome itu istilahnya seperti pengganti daerah pertahanan udara. Dia membentuk Kuba, ya tergantung sistem senjatanya. Indonesia baru punya harus rendah. Tadi pagi saya ceramah ya di depan para jenderal, saya beritahu. Sama adik-adik yang dari kolonel, semua Arhanud. Ya, Arhanud. Ya, bagaimana Dahanut kita? Kok Dahanut kita masih seperti ini? Di Indonesia, Arhanud itu, saya itu dianggap tentara kelas 4. Tahu nggak? Tidak pernah dihargai, pernah diberi kesempatan kita untuk bicara. Itu panglima-panglima itu nggak ngerti itu. Tanyalah sama panglima. Nah, si Teddy kan punya jenderal-jenderal Manado. Tanya sama jenderal Manado, ngerti dia? Kalau ngerti, taiknya samakan. Ya, dia nggak ngerti karena kita mengabaikan. Saya sudah tunjukkan kemarin kok. Teddy ini keras kepala. Dia aja lah ngomong Iron Beam. Jangan bilang, kemarin Pak Tobing nggak ada yang setuju sama saya. Kawan-kawan pendukung nggak boleh. Kita tidak bicara paradigma. Itu. Dia selama di Amerika nggak boleh makan anjing, Pak. Jadi dia begini, Pak, kelakuan, Pak. Begini aja lah. Di Amerika itu kan banyak tentara Amerika, tentara sana. Tanyalah. Tanya sama dia. Apa itu Iron Beam? Definisinya apa? Kopral. Nah, Pak, ini sekarang Pak Ferdinand dulu, Pak Topik ini Pak Ferdinand perlu dikepret juga nih. Tadi Pak Teddy ini Pak Ferdinand sudah lanjut. Mari biar saya pantai ke semua. Teddy belum makan bawang putih dulu Pak Tobing. Makan bawang putih dulu Pak Tobing. Jangan. Sudah, saya sudah. Kalau Pak Topik jangan makan bawang putih baru, karena nanti ibunya komplain nanti. Ibunya komplain makan bawang putih, Pak Badi ngasih saran juga nggak benar. Masa suruh Pak Topik makan bawang putih? Nggak mau ibunya lah. Jauh-jauh di pojok sana, repot nanti. Saya kemarin sebenarnya mau kasih referensi, cuman saya bilang baca sendiri supaya referensinya apa nih Pak Teddy? Di referensi di mana? Di share dong, share screen. Share screen Pak Teddy, biar dapat lagi Pak Teddy. Mari coba kita orang ini masuk di dalam akademis. Ya. Enggak, judulnya apa? Judulnya apa? Saya bukain. Yang apa judulnya apa Pak Teddy? Ya, bukan nama Dr. Denny Gold. Siapa? Denny Gold. Baru baca gitu. Denny saya bilang Gold. Pak Teddy ini cuma lansir. Sebentar, Denny. Ya, Denny Gold, like mas, gold. Ya, Danny Gold. Danny Gold. Gimana? DANNY. Iya, maksud saya begitu. Danny Go, ini Danny Go YouTube-nya nih. Iya. Ini siapa nih? Danny Go ini siapa? Itu dari itu Pak Bahari lebih tahu. Waduh, tampangnya tampang penggembira begini Pak Teddy. Iya, saya maksud data saya begitu langsung menyangkal bukan. Waduh, ini kasih datanya jangan begini nih. Waduh, gawat. Iya, saya tidak lagi sama Pak Tobing nih ntar nih. Nggak, artinya saya tidak mau menyampaikan sesuatu berita untuk menentang Pak Tobing, tidak, bukan. Artinya kasih referensi supaya kita ada edukasi. Referensinya begini coba Pak Teddy ini kelewatan nih Pak Teddy. Iya, Danny Gold. Ini kan Gold itu dikenal sebagai otak. Enggak, ini bukan nih. Ya, bukan. Ketanya. Dia DNI-nya tulisan DNI-nya betul, tapi goalnya gold.
Gold Mas, Pak. Nama Oh, lengkapnya, Gold nama lengkapnya Mas. itu, Iya. Iya, makanya nama saya lengkapnya bingung. itu, nama Supaya saya lengkapnya tadi Brigadir nggak Jenderal dibantah. Dr. Dani Perez, Ya. Dani Gul. Kita akademisi aja ya, Pak. Ya, Dani. begitu ceritanya. Iya, tadi juga Gold. bicara dom. Kenapa saya bilang Perez. dom? Buka kamus. Cari apa arti Bukan bahasa bukan Indonesia dom. Dani Gul, Dr. Dani G. Gul, Brigadir Jenderal. Iya. GOLD gitu. Itu maksud saya. Kita juga bicara dom kemarin, maksud saya buka kamus apa arti dom. Dari situ kita akan di kecerdasan kita. Oh, ini baru diperluas yang selalu diistilahkan dengan Pak Tobing terminologi. Begitu maksud saya gitu. Supaya ada relasi gitu. Kan kemarin benar juga dikatakan oleh Pak Bahari dom. Cuma terminologinya Pak Pak Jenderal Tobing begini gitu. Tapi memang benar arah sama gitu. Enggak, dia Cuma bilang harus apa, Pak diterima. Teddy? Ini orang ini bilang apa, Pak Teddy? Iya, dia. Cuma oleh sebab itu saya kasih refer seperti ini. Sebenarnya saya nggak mau itu bilang refer ini gitu. Sering saya begitu, literasi ini saya nggak mau sampaikan. Ini ya IDF ya dia ya, orang ya, ini ya. IDF, ya. Dia yang penemu Iron Dome itu. Bukan penemu. Karena yang kita bicara Iron Dome di Jerman itu beda dengan Iron Dome sekarang. Itu yang terminologi bilang, oh sudah ada. Tapi sekarang ini nanti dikembangkan oleh Israel hanya memenangkan sebagai shield. Kalau yang dulu ada gitu. Cuma dijatuhkan aja senjata itu meledaklah waktu zaman Jerman. Apakah waktu dijatuhkan itu kalau benar-benar perang dunia kedua Amerika jatuhkan bom atom di Jepang, seandainya sudah punya Iron Dome pasti akan meledak di udara waktu itu. Itu logika yang harus kita sampaikan gitu. Kalau kita cuma bercerita oh di Jerman udah ada. Waktu apa fakta, bukan pendapat, fakta. Iya, waktu USA jatuhkan bom itu di Jerman. Mana ada Iron Dome yang bergerak waktu itu untuk menghancurkan bom itu di udara? Itu pemahaman kita gitu. Iron Dome ini sudah benar dikatakan oleh Pak. Saya terima Pak Tobing jelaskan. Ini dia mau menangkis, ada shield seperti Kuba gitu. Ada dibaca di buku, ada jaraknya, diameternya. Pas dia mau masuk di itu, sebelum dia masuk ke Kuba itu sudah dihantam oleh Iron Dome-nya itu, oleh laser beam-nya itu. Itu penjelasan yang jelas bagi kita. Ya kalau tadi melebar pemikiran perang dunia pertama, ya memang ceritanya sudah ada. Tapi yang ceritanya yang perang modern ini yang terjadi di Israel. Ya sekarang tadi Pak Tobing bicara tentang jarak. Jarak itu Pak Israel sudah tahu dia yang menggunakan senjata itu Pak. Saya kemarin baca itu yang dia gunakan bukan Gabriel ya, dia gunakan mana itu? Ya dia mengatakan Iron Dome itu jarak pendek. Cuma berapa radius dia boleh, tapi ada David Sling sampai kemudian ada Arrow 70 kilometer Pak. Ya Arrow ini sampai berapa ribu kilo dia boleh hantam masih dari jauh. Tetapi saya selalu bilang ini hasil daripada saya membaca. Ya seperti Pak itu oleh sama dengan Pak Paul katanya, ya saya bilang aja katanya dari berita, bukan dari saya gitu. Aduh, gara-gara baca di kepretin nama Pak Jenderal kita ini. Kalau dari kata saya lebih hormati ya, jujur aja saya tidak menjilat. Saya lebih hormati kepada Pak Tobing dari otoritas pengalamannya itu. Saya hargai, saya hormati, benar. Saya tidak ada hormati, saya hormat. Iya, saya tidak akan mau, saya hormati otoritasnya dia gitu. Terima kasih. Nah, nih Pak Tobing, ini kita ini jadi ngelanjutin kemarin ya. Tapi gini Pak Tobing, kalau Indonesia sejauh apa sistem pertahanan udaranya Indonesia itu Pak Tobing? Kan Indonesia ini kan apa namanya ya kapal selam aja tenggelam Pak Tobing. Ya udah beginilah ya. Laut Cina Selatan. Kita kan jadi begini. Saya sampai Pak Tobing, karena kan kemarin dikatakan katanya Jakarta itu kan punya dom ya kan, jadi
kalau ada peluru kendali atau rudal jarak jauh nyerbu Jakarta itu nggak bisa karena ada domnya di atas Jakarta itu kan, hanya Jakarta saja tapi kan. Nah, apakah itu memang benar itu? Oh, saya baca di mana, Tribun apa di mana tuh, Pak Tobing? Enggak Itu ada. saya dapat informasinya dari Tribun semua kemarin, Iron Dome segala macam itu. Iya, Iron Dome Jakarta ya. Bukan begitu, Pak Tobing nggak bilang itu. Enggak, saya yang bilang. Saya yang bilang. Bukan. Jakarta Ini nggak loh. ada Iron Dome. Ini loh, Iron Dome yang melindungi Jakarta ini loh, Pak Tobing, ini di mana ya? Indonesia, nih. Indonesia punya Iron Dome milik Israel, lindungi Jakarta. Siapa yang ngomong gitu? Ini siapa nih yang bilang nih? Pak Si Tobing nggak bilang itu. Tribun. Iya, Ini loh. Tribun. Ini loh Pak Tobing. Ini loh, makanya saya mau nanya nih. Betul. Ini Pak Tobing, ini ya. Pada 1 Oktober Indonesia punya Iron Dome mirip Israel, lindungi Jakarta dari rudal. Ini kan waktu itu yang saya tanya Pak Tobing ini. Ini loh. Iya, siapa yang? Ya, saya bilang tidak ada. Iya, terus Pak Tobing kan bilang nggak ada. Iya. Iya kan? Tapi semua negara punya Iron Dome. Kalau Indonesia di kita, saya bilang, tadi baru saya ngomong. Apakah ibu kota itu perlu dilindungi? Enggak. Hah? Tidak, karena ibu kota bukan objek vital strategis. Apakah kilang minyak itu perlu dilindungi? Perlu. Apa namanya sumber minyak? Nggak perlu, karena ada peraturan hajat orang banyak tidak boleh dihancurkan. Itu Waktu peraturan perang Irak, aturan perang begitu. Waktu Kuwait diserang Amerika, Irak. Amerika nggak nyerang kilang minyaknya, tapi Saddam Hussein dibakar sendiri dia. dibakar sama Saddam Hussein. Jadi begini, persyaratan yang disebut objek vital strategis ya, bukan objek vital nasional, objek vital strategis. Pertama, bahwa itu kalau dia geopolitical asset, pertama itu pasti menjadi sasaran prioritas. Apa? Pusat-pusat kekuatan militer. Kopassus. Nah, Kopassus, tapi pangkalan udaranya dulu. Pangkalannya. Ya. Iya, pangkalan udara. Kemudian yang kedua, mungkin karena kita nggak punya nuklir kan, Gudang amunisi, pindad. pabrik nuklir, ya, Pindad. pindad. Kemudian yang paling penting sama mereka semua senjata-senjata kita. Jadi saya bilang, tadi saya baru ngomong, kekuatan kita itu di Jawa, ibarat kipas, itu gagangnya aja yang kuat di Jawa semua. Ngapain melindungi ibu kota IKN? Nggak perlu. Siapa yang mau melindungi sana? Hah? Nggak perlu. Jadi tadi pemikiran kita saya robah tadi para jenderal-jenderal itu. Tolong dipikir ini. Jadi kita tidak perlu melindungi Pekanbaru, melindungi LJANC, nggak perlu karena itu tidak akan menjadi sasaran dia. Makanya kedua itu menjadi sasaran utama. Apakah kilang minyak di sasaran? Enggak. Apakah ibu kota perlu dilindungi? Enggak. Jadi yang perlu dilindungi adalah pusat-pusat kekuatan. Contoh, waktu Amerika menyerang Jepang. Kenapa ini serang Nagasaki sama Hiroshima? Tahu nggak? Karena disitulah pusat kekuatan angkatan udara mereka yang dilatih jadi kamikaze. Loh, saya udah ke Jepang, si Teddy baru ke Amerika. Amerika mah udah berapa kali saya. Pak Teddy udah ke Sangir, Pak. Oh, Pak Tobing menghina Pak Teddy udah balik Jebrang Sangir, Pak. Oh, saya sudah ke sana juga. Pak Dia Tobing. belum pernah ke tempat Batak. Saya Manado udah tahu saya itu. Jadi mohon maaf ya. Jadi kita bilang pusat-pusat kekuatan. Nah sekarang satuan arahan itu ditaruh di Bontang, tempat LNG, ditaruh di Angon. Iya betul. Loh, itu harus dirubah. Saya bilang apa? Pesisir pantai timur Sumatera Utara itu tidak dipertahankan karena musuh bergerak dari laut. Loh, tadi saya buka. Sekarang Sandi, Jenderal. Jadi nanti akan dilanjutkan dengan seminar. Ini masalah berat. Lesson learned. Saya bilang apa? Posisikanlah kesenjataan Arahanut ini. Jangan infanteri saja. Jangan kavaleri. Jadi kami Arahanut itu ya. Padahal Arahanut itu sekolahnya paling sulit loh. Paling sulit.
dia kabur itu. Jadi nggak akan bisa dapat lagi Makassar. Karena apa? Pelajarannya dasar radar, dasar elektronika, dasar listrik. Udah itu seperti. Nah, ini Arhanud, Pak Taufik, ini biar masyarakat ngerti. Arhanud itu artileri pertahanan udara ya, betul ya? Iya. Jadi supaya masyarakat ngerti, karena kan masyarakat banyak yang nggak ngerti juga. Arhanud. Iya makanya, jadi seperti Iron Dome yang Israel punya itu kan disebut juga apa? Kan missile system, air defense system. Buka dulu kamusnya. Jadi dipertahankan oleh senjata-senjata Hanud. Mengapa dia bilang Iron Dome? Karena sejauh mana dia bisa membuat kuba pertahanan di udara. Karena kan ada pertahanan di darat, itu urusan infanteri. Sama kavalri, sama armet. Tapi kalau di udara, urusan angkatan udara sama Arhanud. Yang paling tinggi itu udara. Jadi pesawat-pesawat itu pun sekarang mungkin sudah dipersiapkan juga dengan senjata laser. Bukan hanya senjata sidewinder umpamanya. Rudal dari udara ke udara. Jadi pesawat udara itu dua tugasnya. Ya, dari udara ke udara yang dogfight antara angkatan sama pesawat. Tapi ada juga rudal yang dibawa angkatan udara untuk ke darat. Jadi nggak bisa. Itulah yang membuat Iron Dome. Istilah Iron Dome itu baru sekarang aja sering disebutkan. Padahal itu sudah ada. Zaman-zaman dulu sudah ada. Zaman Mahabharata saja udah ada kok. Tahu filosofinya? Itu kan diambil dari filosofi cerita Mahabharata. Jadi orang berkelahi dulu filosofinya. Tangan dengan tangan. Datang, kalau saya pakai tangan terus, saya mungkin kalah. Mulai pakai pisau. Pakai pisau, kalah lagi. Saya pakai pedang. Datang yang pakai pedang. Yang lain yang kalah, dia pakai tombak. Setelah pakai tombak, dia pakai panah. Iya kan? Semua begitu lihat Mahabharata itu, Pak. Kalau lihat filmnya itu udah dari dulu. Jadi jangan bilang temuan Israel. Itu tadi coba Brigjen Daniel Gold. Itu coba baca tahun berapa itu? 1962 dia kelahirannya. Iya, dia aja baru dia menemukan Iron itu apa namanya, dia membangun ya, bukan penemunya, dia itu hanya mengembangkan Iron Dome tahun 1990 tadi. Iya, laser tahun berapa? 1917. Ini kan dia baru mengembangkan tahun 90-an dia. Iya, jadi mana tadi ya? Jangan memaksa-maksa. Saya udah baca. Coba tanya Jenderal Israel itu. Sini diskusi. Apa itu Iron Dome menurut dia? Jangan. Dia orang Technion ya, orang Haifa dia ya. Memang ini. Iya. Memang ini kan di developnya kan memang di Haifa Technion ini. Iya, kan kampus saya nih Pak Tobing. Kampus saya nih Pak Tobing. Iya, Danur itu udah punya. Jepang itu coba buka. Kalian bikinlah bagaimana sistem pertahanan udara Jepang. Buka aja. Ada kok di Google. Kalau saya sudah ke Jepang. Kemarin saya bilang, Jepang modelnya begini. Jadi kita ini, ya Arhanud kita itu, pertahanan udara kita masih butuh senjata. Senjata yang ada cuma Mistral, RBS. Meriam yang ada 57. Ya, kemudian Orlikon. Enggak sampai, itu baru sampai ketinggian berapa? Cuman di bawah 3.000 feet. 3.000 feet cuman. Jadi kalau di atas 3.000 feet kita nggak buat. Jadi Iron Dome kita itu cuman sampai 3.000 feet. 3.000 feet itu apa Pak Tobing? Ya 3.000 feet itu kurang lebih paling 1 kilometer. Apa? Ya itulah. Cuman 3.000 apa namanya, ping ya? Oh 3.000 ping ya. Bukan feet. Kaki. 3.000 kaki. Oh 3.000 feet. Iya. 1.000 meter. Iya 3.000 feet. Iya, jadi kita masih aras rendah. Aras sangat rendah. Kalau mereka udah punya Patriot, coba buka Israel punya. Kalau Iron Dome itu 70 km Pak Tobing. Iya, karena senjata dia udah mampu sampai 7 km. 70 km. Bentar ya. Kalau lanjut Pak Tobing. Habis ini Pak Putra ya. Nah, Korea itu rudalnya sampai ke Australia itu. Cina juga sampai ke Australia.
Korea Utara itu sampai ke Amerika sudah. Sampai Nah, ke tempat coba saya, lihat, Pak jadi Tobing. Hah? Ke California, sampai ke California, Korea Utara. Iya, itu. Nah, sekarang Amerika punya Iron Dome nggak? Punya. Laser itu ya di angkatan laut Amerika udah dipasang semua. Pak Putih udah buat Iron Dome, Jenderal. Kalah Jadi Iron Dome. Tapi Pak Tobing, kita aja Apa? balon masuk US nggak ada yang tahu. Itu balon gede itu Iya, ngeri. Ya, Itu kemarin kan nanti. Nah, tadi Pak Putih dulu, Pak Tobing. Ini Pak Putih udah Ya, lama nggak silakan bicara lah. di tempat kita nih. Pak Putih, Ya, oke. Kita Pak ya, Putih video Iron Dome, dong. ya. Mana si Kalah ganteng Iron Dome. nih? Di Aceh, kami buat Aduh, Iron Ufi. Dome. Kubah udara. Oke. Kan Pak Teguh. Lanjut, Pak Putih. Ya,